السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Berjamaah yang dimuliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan olehnya. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita untukkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Pada jemaah yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari hukum-hukum, pembahasan tentang hukum-hukum seputar makanan dan minuman. Itu kita akan lanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan sebab-sebab diharamkannya makanan dan minuman. Di mana pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita sudah membahas beberapa sebab. Itu yang pertama adalah al-at'imah ad-darrah bil badan. Jadi makanan itu menjadi haram karena memudaratkan, karena membahayakan badan kita, membahayakan fisik kita. Ya, maka itu semua menjadi haram karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, begitu pula tidak boleh membahayakan orang lain. Begitu pula firman Allah Azza wa Jalla, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Yang artinya janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri. Maka kalau ada makanan, minuman yang itu ternyata membahayakan tubuh kita, maka haram bagi kita untuk mengkonsumsinya. Kemudian yang kedua adalah al-at'imah al-khabithah. Itu makanan yang khabith, yang jorok. Ya, makanan yang khabith, ya, yang jorok dan semacamnya. Nah, maka ini juga hukumnya haram. Ya, seperti tikus, ya, kecoa, serangga dan semacamnya. Ya, itu semua bagian dari khabith. Itu yang menjijikkan. Ya, dan tentunya ukurannya adalah keumuman manusia, bukan perorangan. Karena kalau perorangan, kadang orang mengatakan ini enggak jijik, ini enggak jorok. Tapi yang menjadi ukuran adalah keumuman manusia, begitu. Ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa yuharrimu 'alaikumul khaba'ith. Dan Allah mengharamkan bagi kalian yang buruk-buruk, yang menjijikkan, ya, dan semacamnya, seperti ulat dan seterusnya, cacing dan seterusnya. Itu semua hukumnya haram. Kemudian yang ketiga adalah al-at'imah an-najisah. Ini yang terakhir kita bahas pada pekan yang atau kesempatan yang lalu dan belum selesai pembahasannya. Itu sebab ya makanan itu diharamkan karena najis. Karena ya najis. Dan kita pernah sampaikan, semua yang najis itu pasti haram. Tapi tidak semua yang haram itu najis, begitu. Ya, racun haram tapi enggak najis. Nah, jadi semua yang najis pasti haram. Kullu ta'amin aw syurbin najisin fa huwa muharramun. Jadi semua makanan dan minuman yang haram, yang najis, maka hukumnya haram. Contohnya pertama adalah al-maitah, itu bangkai. Wa hiya kullu hayawanin lam yuzakka zakat syar'iyyah. Itu setiap hewan yang disembelih dengan sembelihan yang tidak syar'i. Walaupun itu sembelihannya halal, hewannya hewan halal. Tapi ketika disembelih dengan sembelihan yang tidak syar'i, maka hukumnya menjadi haram. Karena hukum hewan itu jadinya bangkai. Dan ini kita sudah bahas panjang lebar
pada kesempatan yang lalu tentang bagaimana sembelihan yang syar'i. Ya, kemudian al-maqtul bis-sa'qil kahrubai, contoh hewan yang mati ya bukan dengan sembelihan yang syar'i, seperti hewan yang mati karena sembelihan atau karena sengatan listrik. Ya, seperti ada di sebagian negara kadang untuk mempermudah sembelihan, ya dia rendam dulu hewan itu pada air yang mengandung aliran listrik. Jadi hewannya bisa ratusan bahkan ribuan digantung gitu. Nanti ada ya kondisi di mana hewan itu ditenggelamkan supaya mudah nanti dipotong. Nah, itu bisa mati karena sengatan listrik, itu bisa jadi bangkai. Ya. Kemudian majurikan atas mi'alai amdan, termasuk hewan yang menjadi bangkai karena tidak disembelih dengan sembelihan syar'i adalah hewan yang ketika disembelih sengaja tidak disebut namanya, tidak disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini juga hewan itu hukumnya bangkai. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Dan janganlah kalian وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Janganlah kalian memakan hewan yang tidak disembelih nama Allah padanya. Tapi kalau lupa, ya maka para ulama mengatakan enggak apa-apa. Yang akan menjadi bangkai itu kalau dia sengaja tidak membaca bismillah, padahal ianya ingat. Ya. Kemudian yang ketiga, contoh dari hewan yang menjadi bangkai, walaupun itu hewan halal, karena mati tidak dengan sembelihan yang syar'i adalah al-maqtul ramiyan birrusas ma'al qudrah ala tadhkiyati. Itu hewan yang mati ya karena ditembak atau ditombak atau misalnya dipanah, padahal hewan itu mampu dia sembelih dengan sembelihan yang normal. Bukan hewan buruan. Bisa dia tangkap kemudian dia sembelih dengan sembelihan syar'i. Ini malah dia tembak, dia tombak atau dia panah misalnya. Nah, itu jadinya bangkai. Ya, ayam misalnya, ayam kan bisa ditangkap. Ya, kemudian disembelih dengan cara normal. Ini malah diambil senapanya, ditembak kepalanya mati. Ya, itu bangkai. Ya, karena itu bukan hewan buruan. Tapi kalau itu hewan buruan, ya halal dia. Jadi darah ya yang mengalir itu hukumnya haram. Karena itu najis hukumnya. Ya, hukumnya najis. Amma ghairul masfuh wa huwa al-qalil kalladhi yabqa fil 'urub fala ba'sa bih. Adapun darah yang tersisa pada daging atau pada urat-urat dari hewan yang sudah disembelih, ya, yang tidak mengalir, yang ada pada otot-otot hewan itu, ya, maka itu tidak mengapa. Ya, tidak apa-apa. Karena memang kita seperti kita kan pas dapat daging kurban, itu sebersih apapun kita cuci, daging itu pasti akan tersisa darahnya. Sebersih apapun, ya pasti akan tersisa darah dari hewan tersebut. Nah, itu hukumnya halal, nggak mengapa. Itu termasuk yang dimaafkan. Jadi yang haram itu adalah yang mengalir tadi ketika disembelih darahnya dikumpulin dan seterusnya, itu yang haram. Tapi kalau yang tersisa pada daging itu dimaafkan. Ya, itu termasuk yang diperbolehkan begitu. Karena memang sulit untuk menghindarinya. Ya. Kemudian yang berikutnya dari hewan yang haram karena najis, dari makanan yang haram karena najis adalah al-khinzir. Ya, itu babi. Wa huwa hayawanun mustaqdir ya'kulun najasat wa fadalatil insan wal hayawanat. Itu hewan yang jorok, hewan yang kotor. Yang dia itu bahkan kotorannya sendiri dia makan. Ya, kotoran manusia dia makan. Wa akala lahmu sababun li amradin katsira. Wa aklu lahmihi sababun li amradin katsira. Bahkan disebutkan bahwasanya memakan daging ya babi itu menjadi sebab munculnya banyak jenis penyakit. Ya, tapi kita katakan bahwasanya haramnya babi ini karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita, dan tegas larangannya dalam Al-Qur'an. Ya. Adapun kemudian kita katakan daging babi itu haram karena ada cacing pitanya, karena ada ininya, ada itunya. Ya, kita katakan ya mungkin, tapi itu bukan sebab utamanya. Sebab utama diharamkan karena Al-Qur'an mengharamkannya. Karena kalau kita katakan babi itu haram karena ada cacingnya, ada bakteri ini yang membahayakan. Kalau kemudian ada cara yang modern kemudian bisa menghilangkan itu semua, apa kemudian menjadikan daging babi itu halal? Kita katakan tetap haram. Karena Al-Quran tegas mengharamkannya. Atau sudah disterilkan
dari bakteri yang membahayakan, dari cacing pita atau dari apa, tetap itu hukumnya haram. Ya, tetap hukumnya haram. Karena jelas pengharamannya dalam Al-Quran. Ya, bagaimanapun disterilkan. Ya. Ada juga sebagian yang mengatakan karena babi itu memiliki karakter yang buruk. Ya, itu karena babi itu tidak punya rasa cemburu. Sebagian mengatakan begitu. Ya. Wallahu a'lam, katanya babi itu biniannya kalau didatangi oleh pejantan lain di depan matanya dia biarin aja. Ya, enggak cemburu dia, enggak marah. Beda dengan ayam. Ya, kalau ayam biniannya maksudnya ini ya, pasangannya didatangi oleh pejantan lain, dia akan kelahi. Tapi kalau babi enggak. Makanya disebutkan dan ini disebut di sebagian kita para ulama, walaupun butuh penelitian lagi, itu orang yang makan babi itu akan hilang rasa cemburunya. Ya, karena daging babi itu mempengaruhi istilahnya itu ya sifat seseorang itu. Ya. Jika orang kalau terbiasa makan daging babi itu, rasa cemburunya enggak, istrinya sama laki-laki lain dia sudah biarin dia cari perempuan lain gitu. Ya. Itu sebagian kata sebagian orang, ya. Sebab-sebab diharamkannya daging babi karena dagingnya banyak mengandung penyakit. Sifat babi itu yang buruk, yang enggak ada rasa cemburu. Tapi kita katakan, ya sebab pengharaman daging babi ini karena Al-Quran mengharamkan. Ya, sehingga kalau disterilkan ya dengan cara apapun atau ternyata enggak benar babi itu ya tidak mengandung sifat, tidak ada padanya sifat yang tadi, ya tetap haram karena Al-Quran mengharamkannya begitu. Nah, dalil dari bahwasanya bangkai adalah haram, darah yang mengalir adalah haram, ya daging babi adalah haram adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi llahi bih faman yaturra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kurang lebih maknanya, ya katakanlah sungguhnya aku tidak mendapati pada apa yang diwahyukan kepadaku dari apa-apa yang diharamkan kepada kalian, ya selain daripada bangkai. Di bangkai berdasarkan nas Al-Quran hukumnya haram, au daman masfuhan atau darah yang mengalir yang disebutkan tadi, au lahma khinzir atau daging babi, maka itu semua adalah najis dan haram. Ya, itu semua apa? Najis dan haram. Jadi bangkai itu najis. Ya, kemudian juga darah yang mengalir najis. Begitu pula ya daging babi juga najis. Sehingga karena najis itu semua hukumnya haram. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk juga yang diharamkan dalam hal ini adalah al-himar al-ahli. Itu keledai yang jinak. Ya, keledai yang jinak itu hukumnya haram. Wa huwa al-himar al-musta'nas wa amma al-himar al-wahshi fa huwa halal. Jadi keledai yang jinak itu haram. Tapi kalau keledai yang liar itu hukumnya halal. Ya, hukumnya halal. Begitu pula al-baghl. Al-baghl al-mutawallid min al-khayl wal himar al-ahli. Itu baghl itu adalah hewan yang lahir dari perkawinan silang antara kuda dan keledai yang jinak. Itu namanya baghl. Ya, jadi dia lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Nah, dia perkawinan silang antara kuda dan keledai. Namanya baghl dalam bahasa Arab. Ya, enggak tahu dalam bahasa kita. Nah, itu hukumnya haram juga. Ya, hukumnya juga haram. Dalilnya adalah an Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, "Dzabahna yauma Khaybar al-khayl wal bighal wal hamir." Fanahana Rasulullah SAW 'anil bighal wal hamir wa lam yanhana 'anil khayl. Jadi kata Jabir bin Abdullah, pada saat perang Khaybar, kami pernah menyembelih keledai, menyembelih bagel yang tadi itu hasil kawin silang antara kuda dan keledai. Kemudian juga kami menyembelih kuda untuk dimakan pada perang Khaybar. Maka kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW melarang kami dari keledai dan bagel dan tidak melarang kami dari kuda. Berarti apa? Kalau daging kuda itu halal. Tapi kalau daging keledai dan bagel yang kita sebutkan tadi itu hukumnya haram. Ya, itu hukumnya haram begitu. Dan di negara kita nggak ada keledai ya. Belum pernah lihat seumur hidup.
Nah, kemudian selanjutnya ma yustatsna minal maitah. Apa saja yang dikecualikan dari bangkai. Ya. Yustatsna minal maitah ma ya'ti maitatul bahri wa maitatul jarad. Tadi kan kita sebutkan bangkai itu hukumnya haram, bangkai apapun. Tapi ada dua jenis bangkai yang halal. Dikecualikan dari ya apa yang kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah maitatul bahr, bangkai dari hewan laut. Ya. Bangkai dari hewan laut atau sungai. Itu hukumnya halal. Makanya kan nggak ada istilah kita nyembelih ikan. Ya, sebesar apapun ikan itu. Ya, nggak perlu disembelih. Karena memang bangkai ikan itu halal. Misalnya nemu di pantai ada ikan paus terdampar. Halal nggak? Sudah mati. Itu kan bangkai. Halal apa enggak? Halal. Ya, walaupun ikan paus sebesar itu nggak perlu disembelih. Halal. Selama dagingnya memang masih layak dimakan, belum busuk. Ya. Jadi beberapa kali terjadi di pantai dekat Kampung Ulun. Ya, pantai Ketapang namanya. Sekitar 20 menit dari Kampung Ulun. Itu ada sekitar 3-4 kali. Ya. Jadi ikan paus itu terdampar di sana. Ya, sudah mati tapi masih baru mati gitu, masih layak dimakan. Masyarakat datang mengambil ya dagingnya. Halal. Ya, karena bangkai ikan itu hukumnya halal gitu. Ya, kemudian yang kedua adalah al-jarad. Itu belalang, bangkai belalang. Ya, nemu belalang sudah mati, ya halal, nggak perlu disembelih belalang itu. Ya. Dua bangkai yang dihalalkan adalah bangkai ikan dan belalang. Ya, wa amma damani fal kabidu wat tihal. Adapun dua darah yang dihalalkan adalah al kabidu wat tihal. Itu hati dan limpa. Ya, nah hati itu memang mirip-mirip darah yang sudah dibekukan gitu. Tapi kalau hati itu hukumnya halal. Gitu. Begitu pula dengan limpa, ya itu hukumnya halal. Begitu. Nah kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itu dia yang ketiga ya. Ya dari sebab-sebab hewan itu diharamkan adalah karena najis. Sekarang kita masuk pada yang keempat. Al-hayawanat al-akilah lil jaif. Sebab hewan-hewan itu diharamkan atau makanan-makanan itu diharamkan khususnya dari hewan adalah karena hewan itu adalah pemakan bangkai. Ya, hewan itu pemakan bangkai. Kullu hayawanin akilin lil jiafi fahuwa haram. Jadi semua hewan yang memakan bangkai maka itu hukumnya haram. Wa min amsilatiha, di antara contoh-contohnya adalah an-nasr. Ya, itu burung elang. Ya, itu kan makan bangkai. Kemudian juga al-kilab. Ya, anjing katanya di sini. Ya, termasuk juga yang biasa makan bangkai, yang sering nyuri ayam orang. Biawak. Ya, biawak. Kalau orang Arab, kalau di Arab ada namanya dob. Dob itu orang kita biasa bilang kadal gurun. Ya. Tapi kalau itu halal, memang mirip biawak dia. Tapi kalau dob itu dia nggak makan bangkai dia. Ya, dia bukan karnivora, bukan hewan pemakan daging dia. Dia herbivora, dia makannya tumbuh-tumbuhan, dob itu. Ya, kadal gurun itu. Makanya itu halal. Walaupun bentuknya itu mirip biawak. Ya. Tapi kalau biawak itu jelas haram karena dia makan bangkai. Ya, mungkin bangkai kawannya sendiri dia makan. Nah, itu hukumnya haram. Dan hewan-hewan yang lainnya yang pemakan bangkai, pemakan daging itu hukumnya ya haram. Ya, termasuk kucing. Ya, kucing salah satu sebab diharamkan ya karena dia makan bangkai. Dia makan tikus, makan apa. Ya, termasuk juga ular. Ular selain itu menjijikkan juga dia makan bangkai. Sehingga hukumnya juga haram gitu. Ya. Maka haram makan ular tuh. Di sebagian tempat itu dimakan. Ya. Kecuali dalam kondisi darurat, masalah. Kalau dalam kondisi darurat yang haram bisa jadi halal. Tapi ini kita bicara kondisi normal gitu. Ya, haram hukumnya. Wa dalilu tahrimiha qauluhu ta'ala. Dan dalil tentang pengharaman ya hewan-hewan yang makan bangkai ini adalah keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith.
Dan diharamkan bagi kalian yang buruk-buruk, yang menjijikkan. Itu termasuk dari yang buruk dan menjijikkan adalah hewan-hewan pemakan bangkai. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, dari hewan-hewan yang diharamkan adalah al-hayawanat al-akilah lin najasah. Itu hewan-hewan yang makan yang najis-najis. Kullu hayawanin yakunu aktsaru aklihi an-najasah wa huwa haram. Jadi setiap hewan yang kebanyakan makanannya dari najis, itu hewan itu jadi haram. Ya, walaupun hewan itu adalah hewan yang halal, yang asalnya halal. Tapi kalau hari-harinya dikasih makanan najis terus, maka itu bisa jadi haram. Ya, contoh misalnya ada ikan, dia hari-harinya dikasih bangkai ayam misalnya. Ya, maka itu jadi haram. Ada misalnya hewan, dia ikan, dia hidupnya itu berkembang biaknya di spiteng misalnya. Ya, nah, itu hukumnya haram. Walaupun pada asalnya ikan itu halal gitu. Ya, karena kan hari-harinya dia makan kotoran, nah, jadi haram. Ya, tapi katanya tadi apa? Kalau kebanyakan. Tapi kalau sesekali dia makan najis, ya, namun keumumannya dia makan yang suci, ya masalah gitu. Ada orang ternak lele misalnya, hari-hari dia kasih bangkai ayam. Ya, dikasih sama orang yang ternak ayam, yang mati ayam tiren katanya, mati kemarin gak sempat disembelih, dikasih peternak lele. Ya, yang peternak lele ngasih lelenya. Hari-hari seperti itu misalnya. Nah, itu lelenya itu bisa jadi nggak halal. Ya, tapi akan menjadi halal dengan cara apa? Dengan cara kemudian dia karantina dulu. Misalnya sebelum panen itu dia karantina, dalam artian tidak dikasih lagi makan yang najis itu beberapa hari. Ya, baru kemudian dia yatibu fiha lahmuha jaza'at dua. Tapi kalau kemudian hewan tadi itu dikasih dari makanan-makanan yang suci sampai kemudian dagingnya itu dianggap sudah bagus lagi, maka di sana hewan itu menjadi halal lagi. Ya, nah, maka ini kita yang mungkin ada yang ternak lele, ya, yang kebanyakannya dikasih dari yang najis-najis, ini diperhatikan ini. Maka kalau misalnya mau dimakan atau mau dijual, pastikan beberapa hari sebelum dimakan, beberapa hari sebelum dijual, itu dikarantina dulu. Dalam artian jangan dikasih pakan dari yang najis-najis. Mungkin berapa hari lah, 5 hari. Selama 5 hari itu jangan lagi kasih yang najis-najis. Kasih yang suci-suci, dari pakan yang suci gitu. Ya, baru kemudian dijual atau dikonsumsi sendiri. Boleh begitu. Tapi kalau langsung sudah sekian lama dikasih yang najis, kemudian langsung ditangkap dimakan, itu bisa haram. Langsung ditangkap dijual di pasar, itu tanggung jawab dia. Ya, sebagai peternak tanggung jawab, dan hasil penjualannya itu bisa nggak halal nanti. Hanya diperhatikan. Ya, jadi nggak masalah kita itu ngasih lele itu dari bangkai ayam, nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, nggak dilarang. Tapi pastikan aja nanti sebelum dijual atau sebelum dikonsumsi di karantina dulu, seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, dengan cara tidak dikasih makan kecuali dari yang suci-suci begitu. Ya, mungkin ini yang belum bisa sampaikan ya. Nanti kita akan lanjut pada sebab-sebab yang berikutnya dari sebab-sebab makanan ataupun minuman diharamkan dalam syariat kita. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.